Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materinya, yaitu Foundation of Business Intelligence Data and Information Management. Yang pertama anggotanya yaitu ada saya sendiri, Kartika Nabu, NIM 2019-029, ada Indi Febiana, NIM 2019-046, ada Febi Dwi, NIM 2019-017, dan ada Rivaldi Eko Saputra, NIM 2019-097. Oke. Materi selanjutnya yaitu ada Organizing Data in a Traditional File Environment. Di sini sistem informasi yang efektif memberikan informasi yang akurat, tepat waktu, dan informasi yang relevan, di mana informasi yang akurat bebas dari kesalahan, informasi tepat waktu jika tersedia bagi pengambil keputusan ketika dibutuhkan, informasi relevan bila berguna dan tepat untuk jenis pekerjaan dan keputusan yang membutuhkannya. Anda mungkin terkejut mengetahui bahwa banyak sekali bisnis yang tidak memiliki waktu akurat atau informasi yang relevan karena data dalam sistem informasi mereka telah diatur dan dipelihara dengan borok. Itu sebabnya manajemen data adalah sangat penting untuk memahami masalahnya. Mari kita simak bagaimana sistem informasi mengatur data dalam file komputer dan metode tradisional manajemennya. Ini gambarnya, kalian bisa lihat di sini langsung file organization terms and concept, di mana sistem komputer mengatur data dalam hierarki yang dimulai dari bit dan byte dan berkembang ke bidang catatan file dan database. Oke, next. Ada problem with the traditional file environment. Di sini sistem cenderung tumbuh secara mandiri tanpa rencana. Seluruh perusahaan, akuntansi, keuangan, manufaktur, sumber daya manusia, dan penjualan dan pemasaran semuanya mengembangkan sistem dan file data mereka sendiri. Oke, next. Di sini ada gambar 6.2. Gambar 6.2 traditional file processing. Sedikit mewakili unit data terkecil yang dapat ditangani oleh komputer. Sebuah grup bit yang disebut byte mewakili satu karakter yang dapat berupa huruf A, angka atau simbol lainnya. Pengelompokan karakter menjadi kata, grup kata-kata atau nomor lengkap seperti nama atau usia seseorang disebut A bidang. Sekelompok bidang terkait seperti nama siswa, mata kuliah yang diambil, tanggal, dan nilai terdiri dari catatan. Sekelompok catatan yang sama jenis disebut file. Misalnya catatan pada gambar 6.2 ini dapat berupa file kursus siswa. Oke, next. Di sini ada ketergantungan program data yang tidak fleksibel, keamanan data yang buruk, dan ketidakmampuan untuk berbagi data antara lain. Aplikasinya yaitu ada redundasi dan inkonsistensi data, di mana redundasi data ini adalah adanya data duplikat di beberapa file data sehingga bahwa data yang sama disimpan di lebih dari satu tempat atau lokasi. Redundansi data terjadi ketika kelompok yang berbeda dalam suatu organisasi secara mandiri mengumpulkan bagian yang sama dari data dan menyimpannya secara independen satu sama lain. Terus yang kedua, ketergantungan program data. Di sini mengacu pada penggabungan data yang disimpan dalam file dan program khusus yang diperlukan untuk pembarui dan memelihara file-file tersebut sehingga berubah dalam program yang memerlukan perubahan data. Terus ada kurangnya fleksibilitas.
Di sini sistem file tradisional dapat mengirimkan laporan terjadwal rutin setelah ekstensif upaya pemrograman, tetapi tidak dapat memberikan laporan atau menangani kebutuhan informasi yang tidak terduga secara tepat waktu. Terus ada keamanan yang buruk, di mana ini hanya ada sedikit kontrol atau pengelolaan data, akses dan penyebaran informasi mungkin tidak terkendali. Lalu yang kelima yaitu kurangnya berbagi dan ketersediaan data. Di sini karena potongan informasi dalam file yang berbeda dan bagian yang berbeda dari organisasi tidak dapat dihubungkan satu sama lain, hampir tidak mungkin untuk informasi dibagikan atau diakses pada waktu yang tepat. Informasi tidak bisa mengalir bebas melintasi area fungsional yang berbeda atau bagian yang berbeda dari organisasi. Jika pengguna menemukan nilai yang berbeda dari informasi yang sama dalam dua sistem yang berbeda, mereka mungkin tidak ingin menggunakan sistem ini karena mereka tidak dapat mempercayai keakuratan data mereka. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang membahas pendekatan database untuk manajemen data, yaitu adanya kemampuan utama informasi database, sistem manajemen database atau sering disebut DBMS, dan mengapa DBMS irasional begitu kuat. Next. Jadi yang dimaksud dengan sistem manajemen database atau DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan organisasi untuk memusatkan data dan mengelolanya secara efisien. Selain itu juga menyediakan akses ke data yang disimpan oleh program aplikasi sehingga DBMS bertindak sebagai antarmuka antara program aplikasi dan file data. Next. Seperti yang ditampilkan di PPT pada gambar 6.3. Gambar tersebut merupakan perangkat lunak manajemen database, membuat database fisik tersedia untuk tampilan logis yang berbeda yang diperlukan oleh pengguna, misalnya untuk database SDM atau sumber daya manusia. Dalam gambar 6.3 ini memerlukan tampilan yang terdiri dari nama karyawan, nomor jaminan sosial, dan cakupan asuransi. Data-data tersebut dapat disimpan dalam satu database di mana mereka dapat lebih mudah dikelola oleh organisasi. DBMS dapat membantu organisasi adanya setiap kemunculan data yang berlebihan dan memiliki nilai sama, sehingga program DBMS inilah yang memungkinkan data untuk berdiri sendiri dan di bawah DBMS relasional. Jadi yang dimaksud dengan DBMS relasional adalah basis data yang mewakili data sebagai tabel dua dimensi atau hubungan. Dan tabel dapat disebut sebagai file, sehingga setiap tabel berisi data pada suatu entitas atau atributnya. Misalnya Microsoft Access adalah DBMS relasional untuk komputer desktop, MySQL adalah DBMS OpenShift yang populer. Next. Dalam baris biasa ini disebut sebagai catatan atau dalam istilah yang sangat teknis sebagai tuple. Bidang nama pemasok di tabel pemasok, sehingga bidang untuk nama pemasok di tabel pemasok secara unik mengidentifikasi setiap catatan. Kunci utama adalah pengidentifikasi unik untuk semua informasi di setiap tabel. Kunci utama tidak dapat diduplikasi sehingga agar kita lebih baik ke depannya. Next. Kemampuan sistem manajemen database. Sebuah DBMS mencakup kemampuan dan alat untuk mengatur, mengelola, dan mengakses data dalam database. Jadi yang paling penting adalah bahasa definisi data, kamus data, dan bahasa manipulasi data. DBMS memiliki kemampuan definisi data untuk menentukan struktur komponen database, untuk membuat tabel database, dan untuk menentukan karakteristik bidang di setiap tabel. Informasi tentang database ini akan didokumentasikan dalam kamus data, sehingga kamus data adalah file otomatis atau manual yang menyimpan definisi elemen data dan karakteristiknya di Microsoft Access. Next. Selanjutnya, querying and reporting.
Sebagian besar di BMS memiliki bahasa khusus yang disebut sebuah bahasa manipulasi data yang digunakan untuk menambahkan, mengubah, menghapus, dan mengambil data dalam database sehingga bahasa yang saya maksud sebenarnya berisi perintah yang mengizinkan pengguna akhir dan spesialis pemrograman untuk mengekstrak data dari database untuk memenuhi query informasi dan mengembangkan aplikasi. Jadi bahasa manipulasi data yang paling menonjol saat ini yaitu bahasa query struktur atau SQL. Next. Selanjutnya merancang database. Untuk membuat database harus memerlukan yang pertama memahami hubungan antara data, yang kedua jenis data yang akan dipertahankan dalam sistem database, yang ketiga bagaimana data yang akan digunakan, dan yang terakhir, bagaimana organisasi akan perlu diubah untuk mengelola data dari perspektif seluruh perusahaan, sehingga database membutuhkan yang pertama, kita memiliki desain konseptual, yang kedua, kita memiliki desain fisik, sehingga desain konseptual atau logis dari database adalah model abstrak database dari bisnis perspektif. Next. Selanjutnya, membahas diagram hubungan normalisasi dan entry desain database konseptual, menggambarkan bagaimana elemen data dalam database sehingga proses desain mengidentifikasi hubungan antar elemen data dan cara yang paling efisien untuk mengelompokkan elemen data untuk memenuhi persyaratan informasi bisnis. Ini berarti bahwa proses juga mengidentifikasi elemen data yang berlebihan dan pengelompokan elemen data yang diperlukan untuk program aplikasi tertentu. Oleh karena itu, kelompok data harus disempurnakan dan disederhanakan sampai pandangan logis keseluruhan dari antara semua data dalam database sehingga menggunakan relasi atau model database relasional secara efektif. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada menggunakan basis data untuk meningkatkan bisnis kinerja dan pengambilan keputusan. DMBS itu Database Management System atau bisa disebut dengan sistem manajemen basis data, yakni perangkat lunak yang menangani semua pengaksesan database. Secara fungsi database system mempunyai fasilitas mengintegrasikan, terhubung, merekayasa, dan memelihara basis data. Next. Selanjutnya ada perkembangan sistem manajemen big data. Istilah big data ini atau data besar untuk menggambarkan kumpulan data ini dengan volume yang sangat besar, digunakan untuk menangkap, menyimpan, dan menganalisis. Data besar ini tidak mengacu pada jumlah tertentu, biasanya mengacu pada data dalam kisaran miliaran hingga triliunan catatan, semuanya dari sumber yang berbeda. Sebuah bisnis lebih tertarik pada data besar karena mereka dapat mengungkapkan lebih banyak pola dan anomali menarik daripada kumpulan data yang lebih kecil, dengan potensi untuk memberikan wawasan baru tentang perilaku pelanggan, pola cuaca, aktivitas pasar keuangan, atau fenomena lainnya. Next. Selanjutnya ada infrastruktur kecerdasan bisnis. Yang pertama ada data warehouse dan data mart. Data warehouse ini merupakan tempat penyimpanan data tunggal yang lengkap dan konsisten dengan karakteristik berorientasi subjek, terintegrasi, tidak volatil, dan bervariasi waktu yang dapat digunakan untuk mendukung keputusan. Sedangkan data mart itu adalah bagian dari gudang data di mana bagian yang diringkas atau sangat berfokus dari data organisasi ditempatkan dalam database terpisah untuk populasi pengguna tertentu. Yang kedua ada Hadoop. Hadoop ini adalah kerangka kerja perangkat lunak sumber terbuka yang dikelola oleh Apache Yayasan perangkat lunak yang memungkinkan pemrosesan paralel terdistribusi dalam jumlah besar data di komputer. Yang ketiga ada komputasi dalam memori.
Komputasi dalam memori ini bergantung terutama pada memori utama komputer atau bisa disebut dengan RAM untuk menyimpan data. Selanjutnya ada platform analitik. Platform analitik ini biasanya digunakan untuk menampilkan sistem perangkat keras, perangkat lunak yang telah dikonfigurasi sebelumnya yang dirancang khusus untuk pemrosesan query dan analitik. Next. Selanjutnya ada alat analitis, hubungan, pola, dan tren. Yang pertama ada pemrosesan analitik online atau bisa disebut dengan OLAP. OLAP ini adalah teknologi yang digunakan untuk menata database bisnis besar dan mendukung kecerdasan bisnis. Pemrosesan analitik OLAP ini misalkan perusahaan Anda menjual 4 produk yang berbeda, baut, ring, dan sekrup di wilayah timur, barat, dan tengah. Jika Anda ingin tahu berapa banyak mesin cuci yang terjual selama ini, Anda dapat dengan mudah menemukan jawaban dengan menanyakan database penjualan Anda. Next. Selanjutnya ada data mining. Data mining ini adalah suatu proses penambangan informasi penting dari suatu data. Data mining ini memiliki banyak fungsi, tetapi yang paling utama adalah sebagai fungsi deskriptif dan fungsi produktif. Jenis informasi yang diperoleh dari data mining termasuk asosiasi, urutan, klasifikasi, cluster, dan perkiraan. Ada asosiasi ini adalah kejadian yang terkait dengan satu peristiwa. Urutan ini adalah peristiwa terkait dari waktu ke waktu. Klasifikasi ini membantu menemukan karakteristik pelanggan yang kemungkinan besar akan pergi dapat memberikan model untuk membantu manajer memprediksi siapa pelanggan tersebut. Bahwa manajer dapat merancang kampanye khusus untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Selanjutnya ada clustering, bekerja dengan cara yang mirip dengan klasifikasi ketika tidak ada grup yang memiliki belum didefinisikan. Alat penambangan data dapat continue seperti penjualan angka. Next. Selanjutnya ada text mining atau web mining. Text mining ini memiliki definisi penambangan data yang berupa teks di mana sumber data biasanya didapatkan dari dokumen. Dan tujuannya ini adalah mencari kata-kata yang dapat mewakili isi dari dokumen sehingga dapat dilakukan analisa keterhubungan antar dokumen. Web struct mining ini adalah teknik yang digunakan untuk menentukan atau menemukan struktur link dari hyperlink sehingga dapat diketahui keterkaitan antara suatu halaman web dengan halaman web lainnya. Kemudian akan digunakan untuk membantu membangun rangkuman website dan halaman web. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu mengelola sumber data. Next. Yang pertama di sini membentuk kebijakan informasi. Di sini dijelaskan bahwasanya kebijakan informasi menjabarkan prosedur dan akuntabilitas khusus, mengidentifikasi pengguna dan unit organisasi mana yang dapat dibagikan informasi, di mana informasi yang dapat didistribusikan, dan siapa yang bertanggung jawab untuk dapat memperbarui dan memelihara informasi. Next. Selanjutnya yaitu memastikan kualitas data.
basis dan kebijakan informasi yang dirancang dengan baik akan sangat membantu ataupun memastikan bahwa bisnis memiliki informasi yang dibutuhkan. Namun, tambahan langkah-langkah harus diambil untuk memastikan bahwa data dalam database organisasi akurat dan tetap dapat diandalkan. Next. Di sini timbullah pertanyaan bahwasanya apa dampaknya jika database memiliki harga yang salah untuk produk yang Anda jual atau sistem penjualan dan sistem inventaris Anda menunjukkan perbedaan harga untuk produk yang sama. Jadi data yang tidak akurat ataupun data yang tidak tepat itu atau tidak konsisten dengan sumber informasi, maka akan menyebabkan keputusan yang salah, penarikan produk, dan kerugian finansial. Gartner Inc. melaporkan bahwa lebih dari 25% dari data penting dalam database besar perusahaan Fortune 1000 tidak akurat atau tidak lengkap, termasuk kode produk dan deskripsi produk yang buruk, inventaris yang salah, deskripsi, data keuangan yang salah, informasi pemasok yang salah, dan data pegawai yang akan salah. Next. Selanjutnya yaitu analisis kualitas data. Sering dimulai dengan kualitas data audit, yang merupakan survei terstruktur tentang akurasi dan tingkat kelengkapan dari data dalam sebuah sistem informasi. Dan yang kedua yaitu pembersihan data, tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga menegakkan konsistensi di antara kumpulan data berbeda yang berasal dari sistem informasi yang terpisah. Perangkat lunak pembersihan data khusus tersedia untuk secara otomatis mensurvei file data, memperbaiki kesalahan dalam data, dan mengintegrasikan data dalam format seluruh perusahaan yang konsisten. Ya, mungkin hanya itu yang bisa kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.